Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan hasil belajar saya di roadmap.sa. Jadi pada kesempatan kali ini, kita melanjutkan belajar Angular. Di roadmap ini, kita sudah masuk di bagian modules. Yang kemarin saya telah menyelesaikan komponen. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu modules di Angular. Secara sederhananya, modules adalah cara untuk mengoptimalkan bagian-bagian aplikasi Angular yang berfungsi untuk kebutuhan tertentu. Jadi ilustrasinya contohnya seperti ini data aplikasi itu memiliki jaring-jaring seperti Sandre, Ustadz atau admin. Nah, dari itu itu lebih mending daripada kita campur seperti kita gabung dengan komponen service routing apapun itu. Nah, jadi dengan app modul ini kita dapat mengkelompokkannya seperti dalam app modul jaringnya ada santri ustadz admin. Nah, kita masuk di pertama adalah modul arsitektur. Dalam pendekatan ng modul, sebuah aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa modul. Ilustrasinya, contohnya seperti kita punya folder angular.app. Terus dalamnya ada app modul. Dalam app modul itu ada jaring lagi, misalnya santri modul, ustadz modul, admin modul. Di bawahnya ada lagi user setting, list jadwal, list detail seperti itu. Tapi sebelum itu apa itu ng modul? Ng modul adalah detektor Angular yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah modul. Contohnya kita bisa katakan santri modul adalah sebuah modul yang mengoptimalkan kebutuhan fitur santri seperti itu. Lanjut di sini ada creating modules. Nah, Angular CI dapat membuat modul secara otomatis. Jadi di sini creating modul ini berfungsi untuk membuat modul secara otomatis dengan menggunakan kode yang lebih singkat. Sini saya akan mencontohkan gimana cara pembuatan modul itu yang menggunakan creating modul ini. Oke, jadi ketika kita ingin membuat modul baru, di sini kita membutuhkan kode yang masukkan kode di terminal. Jadi kodenya yang dibutuhkan itu adalah seperti ini, ng.generate modul santri. Atau kita bisa lebih singkat dari itu, kodenya lebih ringkas. Contohnya itu seperti ini. Dulu. Jadi ini seperti tadi, cuman lebih singkatnya. Jadi ng generate modul santri seperti itu. Jadi ini lebih dipersingkat lagi. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk di bagian fitur modules. Oke, masuk fitur modul. Yang paling penting di roadmap ini adalah fitur modul. Fitur modul adalah modul yang dibuat berdasarkan sebuah fitur tertentu. Misalnya kita mau bikin aplikasi pondok. Nah, fitur ini di dalamnya memiliki beberapa jaring-jaring seperti santri, ustadz, absensi, pembayaran, jadwal. Maka kita harus memiliki file yang bernama santri modul, ustadz modul, absensi modul seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut di lazy module. Nah, lazy module ini sangat penting juga. Bayangkan ketika kita membuat sebuah website milik kita yang memiliki halaman dashboard, home, santri, ustadz, admin. Nah, kalau semua fitur itu langsung dibuat dalam browser dan semua fitur data, lazy loading menggunakan konsep jangan download fitur sebelum belum dibutuhkan. Jadi, contohnya ilustrasinya seperti
Tanpa lazy loading, user akan mendownload semua halaman yang ada. Maka itu akan menjadi blunder besar. Tapi dengan lazy loading, jika kita membuka user home, maka yang di-download adalah home saja. Terus ketika usernya klik Santri, maka Santri modul yang di-download seperti itu. Terus lanjut, lazy loading ini juga digunakan Angular modern. Angular modern banyak menggunakan stateless component. Terus lanjut kita masuk di dependency. Oke, kita masuk di dependencies. Oke, dependencies ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh sebuah komponen service modul agar dapat bekerja. Contohnya, student komponen yang membutuhkan student service. Jadi, seperti dependency injection, Angular memiliki sistem bernama dependency injection atau DI dari komponen yang membuat service-nya sendiri. Jadi komponen tidak perlu mengurus pembuatan service secara manual. Seperti itu. Jadi ini juga penting Angular modern dengan Angular lama karena kamu sedang belajar. Jadi kita belajar Angular jangan sampai salah memahami. Angular, struktur Angular yang dulu itu seperti app modul, fitur modul, komponen. Tapi Angular modern sekarang lebih mendorong ke application, standalone komponen, router, dan lazy load. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.